Woi lah, kemana aja kalian? Dari tadi saya kerja keras tuh sendirian. Sorry, kok tadi di depan gerbang sekolah ada abang jualan mainan yang tali berhadiah itu loh. Makanya kita sampai lama gini, maaf ya. Hah? Jangan bilang kalian main lagi. Aduh, ampun. Iya, tapi lihat, Celo berhasil dapetin ini. Ini buat kamu, Axel. Ini buat kamu ya, lihat. Hah? Ini seriusan? Axel, gue malah lagi mimpi kan? Lu mau buat tampol biar akhirnya ini kenyataan. Dah. Sumpah terharu gue tuh ini pertama kali gue dapat hadiah dari Cia. Rap tuh ingus lo. Coba buka, Axel. Celo penasaran isinya apaan? Pertama kita lepas dulu segelnya guys. Jujur aku juga nggak tahu sih ini apaan. Tapi dari kemasannya aku baca Haji Pupus Nagar with you. Ayo kita buka guys. Kira-kira kita dapat apa ya? Dan di dalamnya masih ada lapisan pembungkusnya lagi. Oke, dari warnanya si hijau. Dinosaurus kah? Oh, ternyata buaya guys. Dan kita dapat kartunya juga. Ini dia penampakan Grumpy Crocodile guys alias buaya pemarah. Ya ampun, buayanya lucu banget. Mana bukannya milik sama kamu lagi, Axel? Iya kah? Gantian giliran aku sekarang. Oke, lepas dulu segelnya. Terus langsung aja kita buka guys. Info susah sih. Oh iya guys, bantu pencet tombol dan follow dong. Mana tahu kan kita dapat secret. Oke, sumpah. Kalian sama kayak aku nggak sih kalau buka kayak ginian tuh deg-degan. Wow, aku dapet yang penguin guys. Terus ada kartunya juga. Dan ini dia Quirky Penguin, si penguin Kiku. Wah, penguin dong, gemoy banget. Kamu suka nggak ya, lihat? Suka banget, tapi aku lebih suka sama yang ngasih sih. Ya udah salah bucin. Tren musik 70-an tuh apa, woy? Gue cuma tahu tren Status Stay yang lewat FYP mulu. Luna cari di Google sih katanya di Spotify. Kalian pernah dengar klub Disco Ozone di Filipina nggak? Enggak tuh, Juliet. Jauh amat sampai Filipina. Klub Disco Ozone sempat jaya pada masanya. Tapi pada tanggal 18 Maret 1996 terjadi kebakaran hebat di tempat itu. Waduh, pintu emergensi terkunci dan mereka tidak bisa keluar dari sana. Asap mulai memenuhi ruangan, dan api dengan cepat melahap habis seluruh isinya. Dalam hitungan menit, 160 orang dikabarkan tewas terpanggang. Kebanyakan dari mereka masih pelajar, menjadikan ini sebagai tragedi kebakaran klub malam terburuk yang pernah tercatat dalam sejarah. Buset. Setelah peristiwa itu, sisa bangunan itu dibiarkan kosong begitu saja. Namun pada saat malam tiba, banyak orang yang sering mendengar suara musik diputar secara keras, disertai suara jeritan yang tangisan dan menyayat hati sewaktu melewati tempat itu. Serem Beberapa supir taksi mengaku pernah mengambil penumpang yang melambaikan tangan di depan gedung itu. Tapi pada saat yang menoleh ke kursi belakang, penumpangnya sudah hilang. Merinding, woy. Bahkan ada yang bilang mereka melihat banyak bayangan orang yang sedang menari, terpantul melalui kaca jendela bangunan itu yang sudah rusak. Serius? Masyarakat percaya bahwa orang mereka yang tidak tenang terjebak dalam gedung itu, dan mereka terus berpesta di sana selamanya. Hah? Anomali Bread Road lagi rame banget ya? Jangan suka telalala itu anomali pertama loh. Tapi yang paling kuat Bombardino Crocodilo tahu. Kalian mau denger asal-usul Bombardino Crocodilo gak? Serius ada? Gimana tuh Axel ceritanya? Jadi pada Kepranunya kedua, sekitar tahun 1940-an, ada seorang ilmuwan jenius bernama Dr. Leopold Krauss. Beliau adalah pencipta berbagai senjata canggih dan mutakhir untuk negara Jerman. Terus. Dr. Leopold Krauss mempunyai hewan peliharaan yang tidak biasa, yaitu seekor buaya besar yang ia beri nama Dino. Wah, peliharaannya di luar angkasa. Di luar nastar. Nastal dikira kue keling apa ya? Dino merupakan sahabat setia yang selalu menemani Dr. Krauss di setiap eksperimen penelitiannya. Hah? Namun suatu malam tentara sekutu menyerang laboratorium Dr. Krauss demi mendapatkan blueprint senjata rahasia terbaru. Waduh. Dino pun berusaha melawan sekuat tenaga untuk melindungi tuannya, Dr. Krauss. Naas, ia malah didor berkali-kali, lalu lehernya dipotong hingga kepalanya terpisah dari tubuhnya. Kasihan. Dr. Krauss sangat terpukul dengan kejadian ini. Rancangan senjatanya berhasil dicuri, dan hewan kesayangannya dalam keadaan sekarat. Tega bet dah. Dipenuhi duka dan tekad, Dr. Krauss bersama tim yang tersisa membangun Dino dalam wujud baru. Dino pun hidup kembali sebagai Bombardino Crocodilo, makhluk hibrida antara buaya dan pesawat tempur B-17. What? Kini Bombardino terbang, menjadi penjaga dunia, dan pembalas dendam atas kehancuran di masa lalu. Semuanya. Ini saat mewarnai baru aku. Aku sengaja minta warna biru supaya bisa samakan Axel jadi pasangan. Gak usah kepedean. Cia, kok baca kamu kok sama ngomong gitu sih? Jangan bilang kamu gak bawa mewarnai lagi. Hah? Itu? Oh iya lupa, kamu kan miskin. Saking miskinnya ngasih warnanya aja barisan anak tetangga. Yang udah patah, pendek, dan hilang semua warnanya. Gak lengkap kayak punya aku. Cia belum selesai ngomong guys, jangan dipotong. Kemarin kata Bu Guru kan cuma disuruh bawa satu per kelompok, jadi satu warnanya ada di cello. Halah, kalian mau apa sih cempreng? Mana mungkin bisa tandingin punya aku. Ini. Wah, baru ya cello. Itu koper saat mewarnai kan? Bagus banget. Dilihat-lihat mirip sama punya Axel loh. Iya biar kembaran sama Axel. Cie. Aduh amat sih, masih bagusnya juga punya aku. Nih, aku bakal nunjukin ke kalian. Tuh, kalian pasti iri kan? Yang suka warna biru? Cello langsung follow aja. Ayo buka cello. Cie penasaran isi di dalamnya sama apa enggak? Oke, pertama kita buka kardusnya dulu nih guys. Celo emang minta papa yang warna pink sih, gambarnya unicorn gini. Tada! Lanjut, sekarang Celo mau buka kopernya. Bisa kalian lihat sendiri ya guys, ini tuh bertingkat-tingkat gitu. Celo mau naikin yang kanan dulu. Kita juga dapat buku gambar nih guys, isinya macam-macam hewan. Sekarang Celo mau naikin yang kiri, dan ini penampakan kopernya ya guys. Tuh, isinya ada 6 susun. Kita dapat spidol akrilik, pensil warna, krayon, cat air, dan perlengkapan mewarnai lainnya. Totalnya ada 133 piece guys. Kalau kalian lebih suka yang mana? Koper Celo? Atau koper aku. Iya, awas ya kalian.
Ade mau cerita jujur, tapi Ma janji dulu gak bakal marah. Tentu saja, lebih baik kau berkata jujur. Nih Ma, apa pula ini? Kenapa ada materainya? Itu surat perjanjian hitam di atas putih. Kalau Ma gak boleh marah setelah dengar cerita Ade nanti. Hai ya. Nih tanda tangan dulu Ma. Permisi. Dari situ kenapa Pak RT sampai datang kemari? Ade ngajak Pak RT buat jadi saksi, jaga-jaga kalau Ma ingkar janji. Ya sudah sini kemarikan. Repot kali. Pose dulu Ma. Sekarang kau buat apa pula itu? Ade mau ngerekam video sebagai bukti. Hah? Tinggal dibaca aja kok Ma. Hei Shibal. Dengan ini, saya Jubaida selaku ibu kandung dari Ade menyatakan bahwa saya berjanji tidak akan marah apabila Ade berkata jujur. Jika saya melanggar, maka seluruh harta warisan berupa rumah, mobil, berku tanah di Medan akan jatuh ke tangan Ade sebelum Ade lulus TK. Halo, Ma. Oke, sip. Sudah kan? Kenapa kau? Dan satu lagi, Ma, Ade cuma mengingetin semua perkataan kita itu didengar sama Tuhan. Kalau Ma bohong, Ma masuk neraka loh. Iya, cepat sih kau cakap sibuk kali loh, Mama. Tempat bekal Ade hilang lagi, Ma. Apa? Ma udah janji gak bakal marah loh, ya kan Pak RT? Saya nggak ikut-ikut. Sini, Mama bikin kau langsung menghadap Tuhan saja. Ampun, Ma. Untung sempat kabur. Sheila, kamu gak lupa bawa alat mewarnai buat tugas kelompok kita nanti kan? Kalau soal itu kamu tenang aja, Cia. Tada! Cara bawa ke alat pewarna baru nih, masih diplastikin loh, belum sempat jalan unboxing soalnya. Wah, pokoknya kali ini tuh cewek harus menang. Santai lah, orang lawannya cuma cowok-cowok nggak model kayak Koko gitu, udah pasti kita yang. Eits, enak aja. Koko emang gak ada. Tapi jangan lupa, tim Koko punya tuan muda. Waduh, sama-sama koper dong. Anak-anak Sultan emang beda. Apalagi siapa warna aja udah nggak lengkap semua. Gimana? Kalian berani ngadu gak? Boleh, siapa takut? Tim cewek, like. Tim cowok, follow. Gadis first. Pertama, Jella mau buka bungkus plastik segel kemasannya pakai gunting. Hati-hati ya guys, soalnya ini tajam. Kalau kalian nggak bisa, minta bantuan aja sama orang dewasa, oke? Sekarang ayo kita buka kopernya. Jella penasaran kayak gimana ya dalamnya? Wah, lihat guys. Kita dapat pensil warna, cat air, krayon, spidol, dan perlengkapan mewarnai lainnya yang totalnya ada 128 piece. Oke, sekarang gantian giliran aku kasih unjuk ke kalian koper satu alat mewarnai yang aku punya. Ini kopernya bertingkat gitu ya guys, masing-masing sisinya terdiri dari 3 susun. Ini aku bakal angkat biar kalian bisa hitung sendiri. Kita dapat buku gambar juga nih. Oke, jadi isinya ada 6 baris ya, kiri dan kanan tuh. Kita dapat spidol, pensil warna, krayon, cat air, dan perlengkapan mewarnai lainnya yang totalnya ada 133 piece. Jadi gimana? Kalian pilih koper cowok. Atau koper cewek. Panas banget ya cuaca hari ini, gerah saya jadinya. Bagaimana jika Anda menikmati buah segar, Sultana? Boleh juga, tapi saya nggak mau buah sembarangan karena saya kan... Baik, saya sudah menyiapkan 5 pilihan buah termahal di dunia khusus untuk Anda, Sultana. Di urutan kelima ada nanas Halligan dari Lost Garden. Nanas ini ditanam di Cornwall dengan masih menggunakan teknik zaman Victoria. Dibudidayakan dalam sebuah rumah kaca yang dipanaskan secara terus-menerus selama 2 tahun. Harga nanas ini mencapai $1.500 atau sekitar 25 juta rupiah per buahnya. Next. Di urutan keempat ada mangga no tayu, yang dalam bahasa Jepang berarti telur matahari. Rasa mangga ini amat manis, memiliki tekstur seperti jelly, dan dibudidayakan dengan standar yang sangat ketat di Miyazaki. Harga mangga ini mencapai $4.000 atau sekitar 67 juta rupiah per buah. Next. Di urutan ketiga ada semangka gensuke. Semangka berkulit hitam ini tumbuh di Hokkaido, Jepang. Dengan tekstur garing dan rasa yang sangat manis, semangka ini diproduksi kurang dari 100 buah per tahunnya. Harga semangka ini mencapai $6.100 atau sekitar 102 juta rupiah per buahnya. Next. Di urutan kedua ada anggur ruby roman. Setiap anggur ini memiliki bobot setidaknya 20 gram per butirnya. Dengan kulit tipis, tekstur unik dan rasa yang sangat manis, harga anggur ini mencapai $12.000 atau sekitar 210 juta rupiah per ikat. Next. Di urutan pertama ada melon Yubari King. Melon ini ditanam dalam sebuah rumah kaca di Yubari, Jepang. Berbentuk bulat sempurna dengan rasa yang luar biasa. Sering dilarang di Paris sebagai buah termewah di dunia. Harga melon ini mencapai $30.000 atau sekitar 504 juta rupiah per buah. Menarik. Baik, akan segera saya siapkan. Tapi mahal ini maunya rujak abang yang pedas itu loh. Apa sih yang nggak buat kamu sayang? Lah, buahnya gimana, Sultana? Gak jadi. Sultana.